Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Pasar Modal Syariah? Hari ini kita akan membahas tentang sukuk retail ya, yang lagi trending nih. Oke, sebentar ya, saya lagi ngundang dulu Bapak Wawan. Halo, Assalamualaikum Mas. Nah, Alhamdulillah sekarang udah hadir ya. Eh, Sebentar. Oke. Oke, bentar Halo Mas. Pak. Halo Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah Pak. Ya, jadi di sini kita kehadiran narasumber dari Direktorat pengelolaan pembiayaan dan risiko Kementerian Keuangan RI ya, betul ya Pak? Betul, betul. Oke. Di sini ada Bapak Wawan Sugiarto. Beliau adalah ASN Direktorat DJPPR Kementerian Keuangan RI sebagai analisis pasar ya, SBSN ya Pak? Iya, betul, betul Mas. Betul Mas Sofian. Oke, betul, betul, betul. Oke. Eh, oke Pak. Mungkin boleh disapa Pak, teman-teman di sini. Halo. Oh iya, oke. Halo, Assalamualaikum sahabat sukuk semuanya. Kalau di JPPR tagline-nya itu sahabat sukuk Mas. Kalau untuk sukuk Oh, negara itu aja. Ya, oh ya kalau sahabat itu semuanya. Iya, selamat bergabung malam ini. Kita ngobrol santai Mas Sofian ya. iya ngobrol santai aja Pak. Iya, iya betul. Iya, nah kebetulan akhir-akhir ini lagi trending ya Pak di terutama di akun-akun finansial mengenai tentang SR013 ini. Nah, sebenarnya banyak ya instrumen investasi, ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih baru, ada yang belum mengenal namanya sukuk ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, sebenarnya sukuk itu apa gitu. Iya, jadi sukuk itu adalah efek syariah ya Mas ya. Jadi kalau kita baca aturan di OJK ya, di POJK nomor 18 tahun 2015 itu kan ada definisi sukuk. Sukuk itu secara sederhananya adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya atau underlying asetnya. Jadi kalau di yang konvensional kita kan mengenal namanya obligasi Mas ya. Ya, Nah, ini betul kalau obligasi. suku ini adalah beberapa kalangan menyebutnya sebagai obligasi syariah karena memang penerbitannya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Begitu Mas, untuk ini pengantarnya dulu. Oh, oke. Jadi sukuk itu dulunya obligasi syariah ya Pak, dulunya. Bukan bukan dulu, tapi ada beberapa mungkin kalangan atau masyarakat dalam mengedukasi, dalam memberikan pemahaman itu lebih mudah memakai apa yang sudah ada. Biasanya kalau yang konvensional kan obligasi ya, jadi tinggal Betul. dikatakan kali kata syariah. Tapi kalau sukuk sendiri itu kan dari bahasa Arab Mas, dari sa Oh, itu artinya oh, sertifikat. Iya, iya betul, jamak sertifikat seperti itu. Yang membedakan adalah suku ini yang pertama adalah harus berlandaskan prinsip syariah itu dalam konteks harus ada akadnya, Mas. oh Jadi ya akadnya. kalau kita kan biasanya kenal tuh akad tuh kalau mohon maaf kalau pernikahan ya. Nah, tapi kalau ini kalau dalam transaksi ini, investasi ini, transaksi instrumen ini harus juga ada akad. Ketika mau diterbitkan harus ada akadnya. Nah, itu tuh yang pertama. Kemudian yang kedua harus ada dasar transaksinya. Kalau Hmm, obligasi atau bond yang konvensional, ketika kita menerbitkan bondnya, itu kan tinggal seperti kita menawarkan kertas itu mas ya. Jadi siapa mau beli tanpa ada apa dasar transaksinya apa bisa langsung kan. Tapi kalau yang suku ini harus ada underlying asetnya, istilahnya kalau kita di sektor keuangan syariah. Itu oke ada kemudian, asetnya. iya, iya gimana? Oh, ada aset yang mendasarinya ya, underlying aset. Betul, 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 betul. Jadi misalkan
pemerintah mau menerbitkan Suko. Jadi kalau pemerintah itu sejak tahun 2008 Mas, itu pemerintah itu sudah menerbitkan yang namanya Sukuk Negara atau secara definisi di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 itu adalah eh, apa ya, mengenalnya sebagai SBSN, ditulisnya SBSN. Tapi kan masyarakat kan senangnya yang simpel-simpel, apalagi kaum milenial itu kan sukanya nyingkat-nyingkat ya. Iya, Jadi kan Sukuk Negara gitu. Jadi itu ada ya. Iya, jadi Sukuk Negara itu adalah tadi surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi pemerintah itu bisa nerbitin langsung Mas, atau bisa melalui namanya perusahaan penerbit SPSN. Karena nanti kalau di sektor keuangan itu bisa ada namanya SPV, Special Purpose Vehicle. Artinya penerbitan itu bisa menggunakan Special Purpose Vehicle itu atau bisa langsung pemerintah menerbitkan. Tapi selama ini pemerintah itu menerbitkannya menggunakan perusahaan penerbit SPSN tersebut. Itu. Kemudian kalau Oh untuk iya. mata uangnya, Mas, mata uangnya itu untuk Suko sampai saat ini mata uangnya penerbitan Suko itu dalam dua mata uang, Mas. Yang pertama itu rupiah, yang kedua adalah falas. Falas itu apa? Falasnya itu dalam bentuk USD atau dolar Amerika ya, itu. Itu kemudian tentu saja kan kalau prinsip syariah itu kan kita tidak boleh ada unsur-unsur seperti pertama maisir, maisir itu kan judi Mas ya. Ya, Kemudian yang kedua agoror, agoror itu kan artinya kan adanya ketidakpastian lah, artinya sesuatu yang gambling itu kan dilarang di syariah. Kemudian juga terkait dengan interest atau bunga. Kalau keuangan syariah itu kan salah satu konsepnya adalah uang itu tidak bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Artinya uang mau sekarang sama 5 tahun, kalau tidak ada transaksi yang mendasarinya, transaksi jual belinya misalkan, kan tidak akan bertambah uang jumlahnya. Kira-kira seperti itu. oh iya. Lalu kan ini tuh ada suku retail seri SR 013 ya. Iya, betul. Ya. Jadi Betul. ini tuh berarti udah ke-13 atau gimana sih? Betul. Jadi kalau Sukuk Negara ini produknya itu ada beberapa produk, Mas. Salah satu yang familiar di masyarakat kita di Indonesia ini bahkan itu sudah terkenal di level internasional, Mas, karena beberapa hal nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah Sukuk retail. Jadi Sukuk retail ini adalah Sukuk yang diterbitkan untuk individu WNI Mas, untuk individual WNI. Jadi syaratnya paling gampang syaratnya harus punya KTP WNI. KTP-nya WNI loh Mas ya. Karena dulu kan ada Oh ya. pernah tuh di media ada KTP tapi bukan WNI kan ya. Oh iya. Iya, KTP harus WNI itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suku retail ini juga ada tadi disampaikan sudah apa sudah 13 ya. Artinya berarti memang sudah serinya sudah sampai 13 memang benar. Jadi yang pertama diterbitkan itu tahun 2009 Mas, 2009 Oh, ya. 2009. Tahun iya tahun 2009. Tahun 2009 itu bulan Februari ya tahun 2009 itu diterbitkan pertama kali SR1. Kalau sekarang sudah canggih sekali Mas penerbitan SR13 ini. Kalau dulu masih masih offline istilah kita. Flame. Jadi iya, Oh iya. jadi masyarakat itu datang, investor itu datang ke bank, kemudian dia harus melakukan mengisi formulir, kemudian pemesanan dan macam-macamnya. Tapi kalau sekarang ini kan kita tinggal sambil tiduran, buka gadget kita, buka HP kita, bisa langsung pesan. Jadi memang Kementerian Keuangan ini luar biasa Mas, Oh, melakukan iya. perubahan, ya transformasinya perubahannya luar biasa. Tentu saja kan didukung oleh para stakeholder, salah satunya kan OJK juga. Itu. Milenial banget ya. Sekarang tinggal online, 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 belinya online ya sekarang. Iya, apalagi sekarang tagline SR13 ini tahu nggak Mas tagline-nya apa? Apa-apa. Tagline-nya adalah cintai negeri dengan investasi. Jadi Oh iya. kalau kata Dilan gini Mas, kata Dilan itu gini, rindu itu berat, biar mereka saja. Bagi kamu lebih mudah mencintai negeri dengan investasi. Wih, asik ya. Gitu Mas. Iya, tagline-nya gitu Oke. Mas. Oh ya. Cintai negeri dengan investasi. Oke. Betul, cintai negeri dengan investasi. Itu Oke. jadi kalau SR13 ini yang sudah yang S13 dan
SR13 ini tentu saja kan sebagaimana sukuk-sukuk sebelumnya itu tenornya Mas atau jangka waktunya itu Hmm, 3 tahun. 3 tahun Dan ya. iya dan 3 tahun dan minimum pemesanannya itu eh, saya yakin semuanya terjangkau lah. Saya yakin yang menyimak acara ini pasti terjangkau karena pasti punya HP kan, Iya. pasti punya HP ya, pasti punya HP dan harga HP dengan minimum pemesanan itu barangkali lebih mahal HP-nya karena minimum pemesanan hanya 1 juta mas. Oh, 1 juta ya. Iya 1 juta, 1 juta itu kan sangat terjangkau sekali itu. Oh, oke. Dan maksimumnya 3 miliar mas. Jadi kalau misalkan Mas Sofyan atau teman-teman punya duitnya 5 miliar, jangan coba sekali-kali memesannya itu lebih dari 5 miliar. Karena Oh, pasti oke. pasti secara sistem kita Kementerian Keuangan kan sudah termasuk leading ya Mas untuk teknologi itu. Itu pasti akan tertangkap. Artinya tertangkap itu akan diketahui bahwa misalkan oh si A memesan lebih dari 3 miliar by sistem bukan manual. Dan nanti secara sistem Oh, juga akan langsung teralokasi bahwa maksimum dia yang boleh bisa pesan itu 3 miliar. Itu. oh, oke. Mas ini Mm-mm. nyambung ada pertanyaan nih. Iya, oke, oke, Akad yang silakan. digunakan dalam suku retail SR13 ini apa? Apanya Mas? Akadnya. Akadnya. Iya, jadi kalau akadnya itu adalah akad ijaro aset to bilis, Mas. Jadi secara sederhananya itu adalah pemerintah itu menggunakan pertama adalah barang milik negara, kemudian proyeknya ada di APBN itu sebagai dasar transaksi penerbitannya ini. Jadi nanti pemerintah memesan objek pemesanannya berupa salah satunya adalah berupa proyek, kemudian juga ada barang milik negara sebagai dasar antara lainnya. Nah, kemudian itu digunakan sebagai dasar transaksi penerbitan ini. Makanya kalau Mas Sofyan lihat imbal hasilnya kan pupuk retail ini tetap ya karena kan imbal hasil ijaroh namanya ijaroh itu kan sewa ya. Namanya sewa itu kan kita bisa tentukan dari awal Mas ya. Misalnya kalau kita mau nyewa rumah 10 tahun itu kan kita bisa tentukan dari sekarang. Oh iya. Oh, nilainya misalkan setahun 10 juta. Berarti kan 10 tahun berarti 100 juta ya. Kemudian pembayarannya bagaimana? Misalkan pembayarannya per bulan atau pembayarannya setahun sekali atau pembayarannya di awal. Kan itu bisa ditentukan. Artinya kan kesepakatan. Jadi secara sederhananya seperti itu. Oke. Oh, mungkin tadi ada istilah fixed income ya. Itu boleh dijelaskan, Mas? Oh, Fixed income itu. maksudnya? Mohon maaf. Fixed income. Fixed income. Oh, imbal hasilnya maksudnya. Ya, imbal Iya. hasilnya itu. Oke. Jadi Jadi tetap ya maksudnya nggak akan menurun ya atau gimana? enggak. Jadi untuk SR13 ini imbal hasilnya itu adalah sebesar 6,05% ya. Itu per annum ya. 6,05% per tahun per annual. Nanti dibayarkannya itu adalah per bulan. Bayarnya per bulan. Oh, Artinya kan 6,05% kemudian dibagi 12 kemudian dikurangi pajak Mas. Jangan lupa sebagai warga oh negara iya harus ada taat, ada sebagai warga pajaknya juga ya. iya, sebagai warga negara harus taat pajak. Kita harus sebagai milenial harus taat pajak kan itu. Jadi pajaknya itu dibanding deposito juga lebih rendah Mas. Jadi kalau Ya. deposito kan 20%. Kalau suku retail ini dikenakan pajak finalnya hanya 15%. Jadi kalau tadi fixed income maksudnya adalah imbal hasilnya Mas. Atau mungkin Oh iya. kalau di konvensional istilahnya kupon ya. Kalau mungkin Iya, kalau di deposito bunganya gitu. hubungan. Barangkali kan kalau masyarakat ini kan tapi dari segi syariahnya memang ada perbedaan itu. Kalau tujuan penerbitan SR13 ini apa? Jadi yang pertama tentu saja adalah tujuannya adalah untuk pembiayaan APBN. Bagaimana kita ketahui bahwa selama ini APBN itu memiliki beberapa sumber pembiayaan dan salah satunya adalah adanya sukuk ini. Maka sukuk retail spesifiknya adalah SR13 ini digunakan untuk membiayai APBN. Nah, APBN-nya digunakan untuk apa? Digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan proyek, Mas. Jadi kalau
boleh saya sampaikan, Suko ini sudah memiliki peran berbagai proyek infrastruktur. Nanti bisa kita kupas lebih lanjut di berikutnya ya. Tapi saya sampaikan dulu di awal bahwa tujuannya itu. Yang kedua, memperluas basis investor. Jadi kalau apalagi Mas Sofyan dari OJK tentu sangat memahami bahwa investor kita di pasar modal itu masih relatif sedikit Mas ya, masih kecil. Jadi gunanya salah satu tujuannya Sukuk Retail ini adalah memperluas basis investor tersebut. Jadi artinya mengubah masyarakat yang awalnya hanya orientasinya pada tabungan menjadi masyarakat yang istilahnya berorientasi pada investasi. Artinya naik kelas Mas. Jadi kalau selama ini, kalau dulu kan terkenalnya uang itu hanya disimpan di bawah bantal. Iya. Iya kan? Kemudian dibawa ke setelah bawah bantal hadir namanya bank, kemudian menjadi tabungan. Nah, sekarang naik level lagi menjadi investasi. Jadi uangnya menjadi investasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Mas, bahwa tujuan penerbitan Sukurit ini adalah uh, menyediakan. Tentu saja kan kita sangat prihatin ya Mas ya. Jadi beberapa waktu, bahkan mungkin barangkali sudah dari puluhan tahun yang lalu bahwa mesti setiap waktu tuh pasti ada dalam tanda kutip ini investasi bodong ya Mas ya. Oh, iya. Artinya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan investasi menjanjikan imbal hasil tinggi. Tentu saja kan pemerintah tidak boleh diam dan pemerintah harus secara aktif. Nah, salah satunya wujudnya adalah melalui Sukuk Negara Retail ini. Jadi artinya memberikan pilihan investasi bagi individu, bagi masyarakat Indonesia. Itu. Dan satu saya tambahkan Mas ya, yang tidak kalah pentingnya bahwa eh, pemerintah sangat concern, sangat perhatian terhadap perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dan salah satu peran pemerintah adalah mengembangkannya melalui penerbitan Sukuk ini, terlebih Sukuk Retail ini. Di Sukuk Retail ini sudah dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di level internasional. Karena banyak penghargaan yang diterima. Jadi pengakuannya itu bukan hanya dari internal domestik kita, tapi juga berbagai penghargaan internasional juga mengakuinya. Dan kita termasuk ini loh Mas, kalau ini termasuk pionir dalam penerbitan Sukuk Retail ini. Karena di Malaysia setahu saya ini, nanti mohon maaf kalau nanti mungkin ada yang bisa mengoreksi, kalau setahu saya di Malaysia kan yang untuk Sukuk Retail ini tidak jalan ya. Tidak seperti di Indonesia yang sangat established, sangat bagus ini. Di Malaysia nggak jalan. Jadi bisa kita sampaikan bahwa kita di depan Malaysia untuk ini, untuk Sukuk Retail. Alhamdulillah. Gitu. Iya betul. Oke. Ada yang bertanya Mas dari chat, barangkali ada yang bertanya atau ini? Saya enggak iya. ini. Bentar ya. Ini pajak Sukuk Negara ya ini ya Bang. Saya lihat di depan ini. Pajak Sukuk Negara berapa ya? Iya. Gitu. Boleh langsung dijawab aja Mas. Oh Kalau iya, oke. ada menu pertanyaan menarik ya. Kita. Iya, oke, siap. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pajaknya Sukuk itu 15% bersifat final. Ya, bersifat final. Dan nanti investor ketika menerima transferan ke masing-masing akun yang mereka sampaikan, yang mereka isi ketika melakukan pembelian itu sudah otomatis sudah bersih, sudah clean. Jadi tidak perlu bingung bahwa ini dia sudah langsung ditransfer. Sesuai dengan ya. Iya sudah bersih dikurangi 15% dengan pajak finalnya. Jadi kalau deposito kan 20%, ini 15%. Jadi seperti itu. Kalau keuntungannya di investasi di SR13 ini selain imbal hasil apa? Yang pertama keuntungannya itu adalah aman ya Mas ya. Jadi kan Sukuk ini, Sukuk negara secara umum itu dalam setiap penerbitannya dijamin oleh 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Sukuk sendiri, SPSN sendiri, Undang Nomor 19 tahun 2008. Ya, kemudian Undang-Undang APBN setiap tahunnya, Mas. Jadi di situ ada klausul, ada pasal yang menyatakan bahwa pokok maupun imbalan Sukuk negara ini dijamin 100% oleh negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keuntungan atau keunggulannya adalah membelinya sangat mudah dan sangat terjangkau, Mas.
dengan modal 1 juta loh Mas. Dengan 1 juta tinggal buka nanti kalau ini tinggal buka web masing-masing mitra distribusi. Jadi mitra distribusi itu adalah bank, perusahaan sekuritas, fintech maupun peer lending itu yang membantu pemerintah dalam menawarkan atau menjual suku ini. Jadi kalau masyarakat ingin membeli itu melalui mitra distribusi yang sudah ditunjuk. Mereka masing-masing sudah memiliki aplikasi, memiliki web yang bisa langsung diakses oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya Mas, yang ketiga tadi kan 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat itu yang tidak kalah penting adalah dengan ikut serta membeli suku ini maka akan ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan di Indonesia. Jadi kalau Mas tahu salah satu jembatan di Papua, Holtecam ya Mas ya, kalau nggak salah. Jembatan yang menghubungkan itu loh. Jembatan yang mana itu yang Jembatan iya Yotefa ya, iya jembatan betul yang Yotefa Holtecam. iya iya Holtecam ya, yang di Papua ya, ikonnya Papua itu kan dibiayai oleh suku ini. Itu. Jadi dengan membeli suku ini teman-teman, sahabat semuanya ini investor ikut berpartisipasi aktif untuk membangun negeri. Kemudian yang tidak kalah penting kan tadi sesuai dengan prinsip syariah ya Mas. Jadi setiap penerbitan suku itu pasti ada dasar hukum syariahnya. Yang pertama adalah fatwa, itu pasti. Yang kedua adalah setiap penerbitan untuk suku retail ini pasti mendapatkan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Itu. Dan kalau dari segi tenor kan ini sesuai kebutuhan ya Mas ya. Kan tenornya 3 tahun. Setelah masa minimum holding period itu 11 Desember ya, setelah Desember itu nanti bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan, bisa langsung dijual. Oh iya. Itu iya. Dan saya lihat tadi harga hari ini untuk seri suku sebelumnya itu di atas 100% semua, Mas. Oh, Jadi SR 11 itu bahkan harganya menyentuh 105% di harga di apa itu yang dirilis oleh IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Artinya pihak independen yang price harga tersebut berdasarkan transaksi di pasar sekunder. Itu. oh ya. Mungkin perlu dijelaskan pasar sekunder itu apa, Mas? Takutnya ada yang belum Oh, tahu gitu. oh Beli iya di oke. Jadi transaksi ini. iya, jadi kalau kita beli untuk pertama kali itu kan namanya pasar perdana. Artinya uh, ketika terbit pertama kali, jadi nanti ketika ada investor yang mau beli, dia akan datang ke webnya atau perusahaannya atau perusahaan sekuritas maksud saya ya, webnya bank atau perusahaan sekuritas, kemudian mengklik, kemudian mengisi formulir ada macam-macamnya, kemudian nanti dapat pesan, kemudian dapat alokasi, bayar, kemudian nanti dapat konfirmasi kepemilikan. Nah, itu adalah pasar perdana. Pasar yang mencatatkan atau menerbitkan kemudian suku ini untuk pertama kali, ternyata pasar perdana. Kemudian setelah ada pasar perdana, ada namanya pasar sekunder. Pasar sekunder itu adalah setelah kita dapat nih barangnya nih. Jadi surat berharganya sudah kita dapat, nanti surat berharga ini SR 013 ini setelah masa minimum holding period itu nanti akan bisa dijual di pasar sekunder, ditradingkan. Karena ini sifatnya adalah over the counter, jadi kalau saran saya kalau ingin menjual ya lebih baik menghubungi di mana dia tempat belinya dulu, karena mereka akan menjadi standing buyer. Jadi mereka akan sudah siap untuk ready untuk membeli jika ada investornya yang akan menjualnya. Dan Oh, ya. harganya secara historis sih saya menginikan ini apa di atas ini ya, harganya di atas 100% kalau di pasar sekunder itu secara umum ya. Baik maupun yang kakak kandungnya dari suku retail itu adalah ORI Mas. Jadi kalau masyarakat yang menanya ORI, obligasi retail Indonesia itu ya kan ini kakak kandungnya, ini adiknya, ini yang satu yang ini. Oh, Nah, itu kira-kira seperti itu ya, karena kalau ada yang menanyakan barangkali. oke. Tadi itu apa? Ada pertanyaan menarik.
kalau punya uang 10 juta, lebih baik di Iya. suku retail atau di deposito syariah, Mas? Kalau saya, deposito syariah sekarang berapa rate-nya? 3 bulan, 6 bulan paling sekitar 5 koma ya kan? 5, sekian persen. Sementara Soko ini memberikan imbal hasil 6,05%. Itu yang pertama, imbal hasilnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua dari segi pajaknya. Deposito syariah kan eh, pajaknya kena 20%. Sementara kalau yang Soko retail ini hanya kena pajak 15%. Jadi kalau dari segi imbal hasil yang akan diterima juga akan lebih menguntungkan bagi masyarakat, bagi investor. Yang kedua, setelah nanti masa minim holding period, bisa tradable, bisa diperjualbelikan. Kalau misalkan deposito 6 bulan, kan harus nunggu 6 bulan dulu. Kalau enggak kan sebelum 6 bulan kan dapat penalti kan? Ya. Iya. Oke. Ini ada yang tanya tuh Mas, apa bisa beli full online ya? Full online ya. Iya. Tentu saja kan pembeliannya semuanya sekarang full online Mas. Jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui DJPPR ini beberapa waktu terakhir ini sudah merintis yang namanya sudah menyediakan namanya sistem ISBN Mas. ISBN. Jadi dengan ISBN ini untuk pembelian suku retail ini termasuk juga Ori 17 ya kemarin bulan lalu itu melalui sistem online. Jadi masyarakat tidak perlu lagi sekarang datang ke bank atau ke perusahaan sekuritas, semuanya sudah serba online. Artinya apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID ini, bepergian ke tempat-tempat yang barangkali tidak urgent banget kan lebih baik di rumah, ya kan kalau bisa. Terima ya. Itu betul. Oke. Berarti, apakah kita ketika pesan suku retail 13 ini udah pasti dapat atau enggak nih Mas? Kayak misalnya IPO saham gitu. Yang pertama tentu saja adalah ini kan first in first serve ya Mas ya. Artinya siapa yang duluan, siapa itu yang akan mendapatkan alokasi. Jadi saran saya juga tidak bisa menjanjikan bahwa ini artinya lebih baik langsung dibuka webnya, kemudian dicoba, kemudian langsung dipesan. Artinya kalau masa-masa pemesanannya masih masa-masa penawaran, masih di dalam masa-masa penawaran, maka eh, jaminan untuk mendapatkannya itu saya katakan bisa 100%. Tapi kan ini kan produk yang sangat laris ya Mas ya, sama seperti ori kemarin kan sampai ini ini kan benar-benar di luar ekspektasi ya, bahkan mungkin tertinggi selama adanya ESPN untuk yang online ya, untuk ori kemarin. Artinya memang peminatnya sangat banyak dan saya yakin investornya bisa puluhan ribu Mas. Jadi saran saya bagi para sahabat Suko atau teman-teman yang sekarang join di IG Live ini, jika ingin memang memiliki rencana untuk membeli, saran saya segera, jangan ditunda-tunda daripada nanti di akhir-akhir, oh nanti sama ininya, oh alokasinya sudah barangkali sudah dibatasi atau seperti apa. Itu Mas, saran saya itu, artinya yang bisa saya sampaikan itu kalau terkait dengan tadi. Oh iya. Ini sebagai informasi aja nih ya. Iya. Saya sambil buka ini, teman-teman Oh boleh silakan, silakan. buka website kemenq.go.id, eh, suku retail ya. Oke, di sini ada timeline SR13 ya. Iya. Mulai penawarannya tuh tanggal 28 Agustus sampai 23 September betulnya. Betul, betul, betul. Jadi kemarin tanggal 28 Agustus itu kita melakukan virtual launching, Mas. Jadi ini juga salah satu terobosan penting ya, terobosan penting artinya mensiasati keterbatasan karena kondisi pandemi. Artinya ya kan kalau dulu kan biasanya kita melakukan eh, launchingnya kan di satu tempat yang bersama-sama dengan berbagai kegiatan yang inilah satu kegiatan yang saling inilah satu dengan lainnya. Tapi saat ini karena kondisi saat ini terjadi pandemi COVID, maka kemarin kita melakukan virtual launching dan itu pesertanya kemarin itu 500-an lebih Mas. Jadi secara virtual seluruh Indonesia.
tanggal 28 Agustus kemarin di launching oleh Pak Dirjen, Pak Luki Firman, dan juga menghadirkan beberapa pembicara terkenal, Direktur Pembiayaan Syariah, kemudian juga ada artis Tasya Kamila, Mas, karena Tasya Kamila ini setahu saya, Mas, ini kan penerima beasiswa LPDP. Nah, kan juga pemerintah kan juga sangat concern ya Mas ya, sangat concern terhadap dunia pendidikan. Jadi sebagian dari hasil penelitian suku ini digunakan untuk membangun kampus-kampus Mas. Jadi banyak kampus Universitas Islam Negeri di Indonesia maupun laboratorium, LIPI maupun politeknik itu dibangun menggunakan dana hasil penelitian suku ini. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak hanya infrastruktur saja pemerintah ini peduli, tapi juga terhadap pendidikan. Itu kira-kira itu. Oke Mas, ini mungkin udah banyak yang penasaran cara belinya gitu Mas. Gimana sih beli SR13 ini? Oke, Persyaratannya kayak gitunya. iya, yang pertama tentu saja adalah harus melakukan registrasi. Tadi kan teman-teman bisa membuka misalkan kan ada 31 mitra distribusi Mas. Jadi ya ada 4 bank syariah, antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Syariah ya, kemudian Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, kemudian ada 16 bank konvensional, antara lain Mas ya, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian Bank Panin, kemudian Bank Niaga, SBC, Bank Mega, dan lainnya. Kemudian ada 5 perusahaan efek, Trimegah, Dana Reksa, Mandiri Sekuritas, kemudian ada Sinarmas Sekuritas, kemudian ada Bahana juga. Kemudian ada juga perusahaan efek khusus Mas, seperti Tanam Duit, Bareksa, itu. Kemudian ada juga fintech company ya, seperti Modalku, Coinworks, dan juga Investe. Nah, dari ke-31 mitra distribusi itu, jika teman-teman ingin beli, silakan langsung melakukan registrasi di sistem elektroniknya para mitra distribusi tersebut. Silakan buka webnya. Ya, buka webnya mereka atau buka aplikasinya, karena saya juga pengguna layanan internet kan Mas ya. Kalau sekarang zaman sekarang kan kita kan sangat apa ya, kalau rasanya hampir, apalagi teman-teman milenial ya, kemungkinan kecil lah kalau tidak menggunakan layanan internet banking ya. Ya, dan Iya. saya lihat di fiturnya internet banking itu sudah ada Mas, sudah ada petunjuknya, sudah ada iklannya dan bisa langsung diklik. Ketika langsung diklik itu nanti akan langsung menuju halaman registrasi. Jadi secara garis besar setelah melakukan registrasi, bagi yang belum memiliki single investor identification atau SID dan juga rekening surat berharga, nanti akan dibuatkan oleh masing-masing medis tersebut secara online. Jadi nanti itu ada persyaratan apa saja, nanti di situ ada, di formnya sudah ada Mas, berbagai persyaratannya. Kemudian setelah itu nanti uh, investor itu akan melakukan pemesanan melalui sistem elektronik medisnya masing-masing. Nah, di situ saran saya, teman-teman, sebelum melakukan pemesanan, saran saya adalah baca dulu memo infonya. Memo info itu ya, prospektus lah, barangkali sebagian masyarakat namanya prospektus. Jadi di situ nanti akan dijelaskan apa hak, apa kewajiban dari investor. Harapannya sebelum kita mengklik itu kita sudah tahu hak dan kewajibannya apa. Setelah itu nanti klik pesan, setelah pesan nanti akan mendapatkan kode pemesanan Mas. Setelah mendapat kode pemesanan dan kode referensi, pemesanan ini menjadi kode referensi, nanti segera lakukan pembayaran. Pembayarannya itu bisa melalui bank persepsi atau bisa melalui aplikasi internet banking atau bisa mungkin kalau datang ke ATM bisa, atau yang barangkali lagi bepergian datang ke ATM bisa, atau bisa melalui dengan aplikasi mobile bankingnya. Dengan tadi kan sudah ada tadi kode referensi, kemudian tujuan rekeningnya ke kemana, itu nanti sudah ada di formnya yang dikirim oleh masing-masing medis. Batas waktunya sekitar 3 jam Mas. Jadi setelah misalkan Mas Sofyan klik, kemudian dapat kodenya, kemudian dapat referensinya,
Setelah itu nanti 3 jam berikutnya harus segera dilakukan pembayaran. Kalau enggak, otomatis hangus. Jadi hanya 3 jam. Kenapa hanya 3 jam? Karena ini kan antriannya banyak, Mas. Antriannya kan puluhan ribu. Kan tidak bisa serta-merta ininya tuh seperti kita toko musik, mohon maaf, kita beli di marketplace ya. Misalkan belinya sekarang, bayarnya maksimum besok gitu. Itu kan ini nggak bisa. Kita kan ini karena ini peminatnya sangat banyak, sangat besar, sehingga maksimum pembayarannya hanya 3 jam. 3 jam itu kan cukup waktu yang cukup melakukan pembayaran. Setelah itu, setelah membayar, nanti calon investornya akan mendapatkan namanya nomor transaksi penerimaan negara, Mas. Jadi langsung dari kas negara ini akan keluar kodenya, kode billingnya. Bahwa Anda sudah melakukan transfer, sudah tercatat di sistem penerimaan negara, kemudian juga secara by system akan mendapatkan notifikasi complete order, artinya ordernya itu sudah lengkap. Nanti ketika sudah penjatahan, akan menerima bukti konfirmasi kepemilikan SPN retailnya, Suko Retail 13 ini. Jadi nanti otomatis akan terkirim ke masing-masing email yang tadi sudah didaftarkan di awal. Jadi jangan khawatir. Itu kalau terkait dengan sistem pemesanannya. Saran saya, buka websitenya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sofyan ya, kemenq.go.suku.retail Mas ya. Iya. Iya, betul. Jadi Kemenq di kemenq.go.id ya, salah suku retail ya. Iya, betul, suku retail. Di situ informasinya siapa saja. Setelah itu nanti udah ngelink juga Mas ya di itunya, di webnya kan udah ngelink juga ke Tinggal misalkan diklik langsung ke iya sananya. iya saya tidak usah nyebut misalkan klik A atau B, nanti khawatir saya dikira promosi ya. Dikira promosi, iya dikira promosi perusahaan bank A bank B, artinya kan kita sebagai pemerintah kan harus memberikan equal treatment ya, artinya sama semua lah. Artinya silahkan pilih sesuai dengan preferensi, sesuai dengan mana yang paling nyaman bagi para investor. Artinya sudah ada 31 mitra distribusi dan secara sistem itu sudah teruji semua, Mas. Jadi ketika memilih mitra distribusi itu, boleh saya ceritakan, Mas, itu pengujiannya tidak hanya dokumen hukum, tidak hanya administrasi, Mas. Jadi mulai dari testing mock development-nya, kemudian berbagai testingnya, live testingnya itu bertahap dan memastikan bahwa semua prosedur, semua tahapan by system itu aman dan juga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir soal keamanan sistem. Ini berlapis lah istilahnya kita sistemnya. Ya, Itu dan aman lah. selalu aman dan kita selalu apa ya, memprotek dan selalu termonitor, terverifikasi dan apa ya istilahnya, kita selalu dilakukan cek recheck anytime tiap waktu Mas, karena memastikan bahwa ini kan online Mas ya, artinya malam ini pun kan bisa beli, malam ini pun kan bisa bisa pesan, iya kan. Kalau dulu kan zaman dulu kan kita harus nunggu bank buka. Iya kan, kalau sekarang kan malam ini pun sebelum tidur, habis nanti nonton acara ini jam 9 betul, coba iseng 5 juta dulu deh, sekarang pesan dulu, oh bagus ternyata sudah dapat ini, sudah clear semua, oh besok tambahin 10 juta atau mungkin tambahin lagi, bisa, iya. Artinya maksimum 3 miliar, itu. Ya. Tanggalnya ingat 23 September ya, maksimal. Iya, 23 September jamnya jam 10 pagi, Mas. Jam Jangan 10 pagi. Oh terlewat. ya, jam 10 pagi. Iya, iya, itu ada closing time-nya. Jadi kalau terlewat juga nggak bisa. Jadi karena itu udah ada di set by sistemnya, jadi kalau terlewat juga nggak bisa. Jadi harapannya kan daripada besok-besok itu terlewat, lebih baik kalau sekarang ada kesempatan bisa langsung. Itu. Oke. Ini waktu kita sekitar 20 menit lagi, Mas. Ya. Oh ya nggak Mungkin terasa ini Mas ya, sudah jam ini ya. berarti kerasa ya. Nggak terasa ngobrolnya Mas Iya, ya. iya. Ini Iya, banyak pertanyaan juga nih, boleh silahkan. dijawab. Mana ya? Oke, sebentar. Ini
apakah risiko yang terkandung dari Linda Purnama SR ya, apakah risiko yang terkandung dalam obligasi konvensional sama dengan obligasi syariah? Oh ya, oke. Ini pertanyaan menarik, Mas. Jadi tadi kan saya kan udah menyampaikan keuntungannya ya. Namanya kita kalau di pasar modal, namanya instrumen investasi itu pasti ada dua sisi mata uang ya, Mas ya. Satu risk, satu return. Ya kan? Tadi kan return artinya keuntungannya. Nah, sebenarnya risikonya itu apa? Kalau kita bisa melihat secara ini, secara dari sudut pandang keuangan, paling enggak ada tiga, Mas, paling enggak. Yang pertama adalah risiko gagal bayar atau default risk. Kira-kira mungkin enggak kalau instrumen yang suku retail ini? Kalau instrumen investasi di pasar modal atau pasar keuangan kan yang paling ditakuti kan itu ya risiko gagal bayar ya. Karena Iya, banyak penerbit obligasi atau bond atau ini instrumen sejenisnya yang gagal bayar. Tapi kalau dalam konteks suku retail ini saya tidak pernah membayangkan ya, dan juga amit-amit jangan sampai. Karena kalau maksudnya begini, maksudnya amit-amit jangan sampai itu karena kalau sampai gagal bayar itu berarti Indonesia terjadi sesuatu yang very very extraordinary yang tak terkendali dan kita tidak berharap untuk itu, ya kan? Karena kehidupan yang aman, maksudnya semua orang bisa beraktivitas tanpa merasa terancam itu kan suatu yang mahal ya Mas ya. ya, Satu yang mahal. Kalau kita bisa bayangkan kan saudara-saudara kita sebagian yang masih berjibaku maksud ada mungkin peperangan dan macam-macamnya kan ngeri sekali ya. ya, Dan harapan kita jangan sampai. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa kondisi itu rasa-rasanya untuk gagal bayar ini sangat kecil karena kondisi itu. Dan yang kedua, ini tadi saya sampaikan bahwa ada jaminan, ada garansi dari pemerintah melalui tadi Mas, melalui Undang-Undang SBSN nomor 19 tahun 2008 itu dan juga Undang-Undang APBN tiap tahunnya bahwa pokok dan imbalan itu pasti akan dibayar oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko likuiditas. Kan kita paham ya kalau di pasar keuangan itu ada namanya resiko likuiditas. Maksudnya likuiditas itu maksudnya bagaimana? Maksudnya pas suatu ketika misalkan kita tuh butuh duit, ya kan? Kita tuh pengen ya. jual. Itu bagaimana? Ini mitigasinya gampang sekali. Silahkan teman-teman, sahabat suku semua datang ke mitra distribusi tadi di mana belinya. Karena mereka kan standby buyer ya, mereka akan siap membeli sukunya. Sehingga potensi tidak terbeli itu sangat-sangat kecil. Itu yang kedua. Kemudian yang resiko yang ketiga adalah resiko pasar. Kita sangat memahami sekali bahwa instrumen investasi, instrumen keuangan itu sangat sensitif terhadap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Pasar Modal Syariah? Hari ini kita akan membahas tentang suku retail ya, yang lagi trending nih. Oke, sebentar ya, saya lagi ngundang dulu Bapak Wawan. Halo, Assalamualaikum Mas. Nah, Alhamdulillah sekarang udah hadir ya. Eh, Sebentar. Oke. Oke, bentar Halo Mas. Pak. Halo, halo Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah Pak. Ya, jadi di sini kita kehadiran narasumber dari Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI ya, betul ya Pak? Betul, betul. Oke. Di sini ada Bapak Wawan Sugiarto. Beliau adalah ASN Direktorat DJPPR Kementerian Keuangan RI sebagai analisis pasar ya, SBSN ya Pak?
Iya, betul, betul Mas Sofian. Oke, betul, betul, betul. Oke. Eh, oke, Pak. Mungkin boleh disapa, Pak, teman-teman di sini. Halo. Oh iya, oke. Halo, assalamualaikum, sahabat suku semuanya. Kalau di JPPR tagline-nya itu sahabat suku, Mas. Kalau untuk suku Oh, negara itu aja. Ya, oh ya kalau sahabat itu, semuanya. Iya, selamat bergabung malam ini. Kita ngobrol santai, Mas Sofian ya. iya ngobrol santai aja, Pak. Iya, iya betul. Iya. Nah, kebetulan akhir-akhir ini lagi trending ya, Pak, di terutama di akun-akun finansial mengenai tentang SR013 ini. Nah, sebenarnya banyak ya instrumen investasi, ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih baru, ada yang belum mengenal namanya sukuk ya. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, sebenarnya sukuk itu apa gitu. Iya, jadi suku itu adalah efek syariah, Mas ya. Jadi kalau kita baca aturan di OJK ya, di POJK nomor 18 tahun 2015 itu kan ada definisi suku. Suku itu secara sederhananya adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya atau underlying asetnya. Jadi kalau di yang konvensional kita kan mengenal namanya obligasi, Mas ya. Ya, Nah, ini betul kalau obligasi. suku ini adalah beberapa kalangan menyebutnya sebagai obligasi syariah karena memang penerbitannya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Begitu Mas, untuk ini pengantarnya dulu. Oh, oke. Jadi sukuk itu dulunya obligasi syariah ya, Pak. Dulunya. Bukan bukan dulu, tapi ada beberapa mungkin kalangan atau masyarakat dalam mengedukasi, dalam memberikan pemahaman itu lebih mudah memakai apa yang sudah ada. Biasanya kalau yang konvensional kan obligasi ya, jadi tinggal dikatakan kali kata syariah. Tapi kalau sukuk sendiri itu kan dari bahasa Arab Mas, dari sa Oh, itu artinya oh, sertifikat. Iya, iya betul, jamak sertifikat seperti itu. Yang membedakan adalah suku ini yang pertama adalah harus berlandaskan prinsip syariah itu dalam konteks harus ada akadnya, Mas. oh Jadi ya akadnya. kalau kita kan biasanya kenal tuh akad tuh kalau mohon maaf kalau pernikahan ya. Tapi kalau iya kalau ini kalau dalam transaksi ini investasi ini transaksi instrumen ini harus juga ada akad ketika mau diterbitkan harus ada akadnya. Itu tuh yang pertama. Kemudian yang kedua harus ada dasar transaksinya. Kalau obligasi atau bond yang konvensional, ketika kita menerbitkan bondnya, itu kan tinggal seperti kita menawarkan kertas itu mas ya. Jadi siapa mau beli tanpa ada apa dasar transaksinya apa bisa langsung kan. Tapi kalau yang suku ini harus ada underlying asetnya, istilahnya kalau kita di sektor keuangan syariah. Itu Oke, ada kemudian, asetnya. iya, iya gimana? Oh, ada aset yang mendasarinya ya, underlying aset tadi. Betul, 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 betul. Jadi misalkan pemerintah mau menerbitkan Asuko. Jadi kalau pemerintah itu sejak tahun 2008, Mas, itu pemerintah itu sudah menerbitkan yang namanya sukuk negara atau secara definisi di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 itu adalah eh, apa ya mengenalnya sebagai SBSN, ditulisnya SBSN. Tapi kan masyarakat kan senangnya yang simpel-simpel, apalagi kaum milenial itu kan sukanya nyingkat-nyingkat ya. Iya, Jadi kan sukuk negara gitu. Jadi itu ada ya. ya, jadi sukuk negara itu adalah tadi surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi pemerintah itu bisa nerbitin langsung mas, atau bisa melalui namanya perusahaan penerbit SBSN. Karena nanti kalau di sektor keuangan itu bisa ada namanya SPV, Special Purpose Vehicle. Artinya penerbitan itu bisa menggunakan Special Purpose Vehicle itu atau bisa langsung pemerintah menerbitkan. Tapi selama ini pemerintah itu menerbitkannya menggunakan perusahaan penerbit SBSN tersebut. Itu. Kemudian kalau Oh untuk iya. mata uangnya, Mas, mata uangnya itu untuk suko sampai saat ini mata uangnya penerbitan suko itu dalam dua mata uang, Mas. Yang pertama itu rupiah, yang kedua adalah falas. Falas itu apa? Falasnya itu dalam bentuk USD atau dolar Amerika ya, gitu.
Itu kemudian tentu saja kan kalau berbisnis syariah itu kan kita tidak boleh ada unsur-unsur seperti pertama maisir, maisir itu kan judi mas ya. Ya, Kemudian yang kedua agoror, agoror itu kan artinya kan adanya ketidakpastian lah, artinya sesuatu yang gambling itu kan dilarang di syariah. Kemudian juga terkait dengan interest atau bunga. Kalau keuangan syariah itu kan salah satu konsepnya adalah uang itu tidak bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Artinya uang mau sekarang sama 5 tahun, kalau tidak ada transaksi yang mendasarinya, transaksi jual belinya misalkan, kan tidak akan bertambah uang jumlahnya. Kira-kira seperti itu. oh iya. Lalu kan ini tuh ada suku retail seri SR 013 ya. Iya, betul. Ya. Jadi Betul. ini tuh berarti udah ke-13 atau gimana sih? Betul. Jadi kalau sukuk negara ini produknya itu ada beberapa produk, Mas. Salah satu yang familiar di masyarakat kita di Indonesia ini bahkan itu sudah terkenal di level internasional, Mas, karena beberapa hal nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah suku retail. Jadi suku retail ini adalah suku yang diterbitkan untuk individu WNI Mas, untuk individual WNI. Jadi syaratnya paling gampang syaratnya harus punya KTP WNI. KTP-nya WNI loh Mas ya. Karena dulu kan ada Oh ya. pernah tuh di media ada KTP tapi bukan WNI kan ya. Oh iya. Iya, KTP harus WNI itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suku retail ini juga ada tadi disampaikan sudah sudah 13 ya. Artinya berarti memang sudah serinya sudah sampai 13 memang benar. Jadi yang pertama diterbitkan itu tahun 2009 Mas, 2009 Oh, ya. udah disebut. Tahun Iya, tahun 2009. Tahun 2009 itu bulan Februari ya, tahun 2009 itu diterbitkan pertama kali SR1. Kalau sekarang sudah canggih sekali Mas penerbitan SR13 ini. Kalau dulu masih masih offline istilah kita. Flame. Jadi iya, Iya. jadi masyarakat itu datang, investor itu datang ke bank, kemudian dia harus melakukan mengisi formulir, kemudian pemesanan dan macam-macamnya. Tapi kalau sekarang ini kan kita tinggal sambil tiduran, buka gadget kita, buka HP kita, bisa langsung pesan. Jadi memang Kementerian Keuangan ini luar biasa Mas, melakukan Waduh, perubahan, ya transformasinya perubahannya luar biasa. Tentu saja kan didukung oleh para stakeholder, salah satunya kan OJK juga. Itu. milenial banget ya. Sekarang tinggal online, 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 belinya online ya sekarang. Iya, apalagi sekarang tagline SR13 ini tahu nggak Mas tagline-nya apa? Apa-apa. Tagline-nya adalah cintai negeri dengan investasi. Jadi Oh ini. Kalau kata Dilan gini Mas, kata Dilan itu gini, rindu itu berat, biar mereka saja. Bagi kamu lebih mudah mencintai negeri dengan investasi. Wih, asik ya. Gitu Mas. Iya, tagline-nya gitu Mas. Oke. Oh ya. Cintai negeri dengan investasi. Oke. Betul, cintai negeri dengan investasi. Itu Oke. jadi kalau SR13 ini yang sudah yang S13 dan SR13 ini tentu saja kan sebagaimana sukuk-sukuk sebelumnya itu tenornya Mas atau jangka waktunya itu Hmm, 3 tahun. 3 tahun. Dan iya dan 3 tahun dan minimum pemesanannya itu uh, saya yakin semuanya terjangkau lah. Saya yakin yang menyimak acara ini pasti terjangkau karena pasti punya HP kan, Iya. pasti punya HP ya, pasti punya HP dan harga HP dengan minimum pemesanan itu barangkali lebih mahal HP-nya karena minimum pemesanan hanya 1 juta mas. Oh, 1 juta ya. Iya 1 juta, 1 juta itu kan sangat terjangkau sekali itu Oh, oke. dan maksimumnya 3 miliar mas. Jadi kalau misalkan Mas Sofyan atau teman-teman punya duitnya 5 miliar, jangan coba sekali-kali memesannya itu lebih dari 5 miliar. Karena Oh, pasti iya. pasti secara sistem kita Kementerian Keuangan kan sudah termasuk leading ya mas untuk teknologi itu pasti akan tertangkap. Artinya tertangkap itu akan diketahui bahwa misalkan oh si A memesan lebih dari 3 miliar by sistem bukan manual. Dan nanti secara sistem Oh, juga akan langsung teralokasi bahwa maksimum dia yang boleh bisa pesan itu 3 miliar. Itu. oh, oke. Mas ini Mm-mm. nyambung ada pertanyaan nih. Iya, oke oke Akad yang silakan. digunakan dalam suku retail SR13 ini apa? Apanya Mas? Akadnya. Akadnya. Iya, jadi kalau akadnya itu adalah akad ijaroh aset.
ijaro aset to be lease, Mas. Jadi secara sederhananya itu adalah pemerintah itu menggunakan pertama adalah barang milik negara, kemudian proyeknya ada di APBN itu sebagai dasar transaksi penerbitannya ini. Jadi nanti pemerintah memesan objek pemesanannya berupa salah satunya adalah berupa proyek, kemudian juga ada barang milik negara sebagai dasar antara lainnya. Nah, kemudian itu digunakan sebagai dasar transaksi penerbitan ini. Makanya kalau Mas Sofyan lihat imbal hasilnya kan pupuk retail ini tetap ya, karena kan imbal hasil ijaroh, namanya ijaroh itu kan sewa ya. Namanya sewa itu kan kita bisa tentukan dari awal Mas ya. Misalnya kalau kita mau nyewa rumah 10 tahun, itu kan kita bisa tentukan dari sekarang. Oh iya. Oh, nilainya misalkan setahun 10 juta, berarti kan 10 tahun berarti 100 juta ya. Kemudian pembayarannya bagaimana? Misalkan pembayarannya per bulan, atau pembayarannya setahun sekali, atau pembayarannya di awal. Kan itu bisa ditentukan. Artinya kan kesepakatan. Jadi secara sederhananya seperti itu. Oke. Kalau mungkin tadi ada istilah fixed income ya, itu boleh dijelaskan, Mas? Oh, Fixed income itu. maksudnya? Mohon maaf. Fixed income. Fixed income. Oh, imbal hasilnya Iya, maksudnya. imbal Iya. hasilnya gitu. Oke. Jadi Jadi tetap ya maksudnya nggak akan menurun ya atau gimana? enggak. Jadi untuk SR13 ini imbal hasilnya itu adalah sebesar 6,05%, ya. Itu per tahun. 6,05% per tahun, per annual. Nanti dibayarkannya itu adalah per bulan. Bayarnya per bulan. Oh, Artinya kan 6,05%, kemudian dibagi 12, kemudian dikurangi pajak, Mas. Jangan lupa, sebagai warga oh negara iya, harus ada sebagai warga, pajaknya juga ya. iya, sebagai warga negara harus taat pajak. Kita harus sebagai milenial harus taat pajak, kan itu. Jadi pajaknya itu dibanding deposito juga lebih rendah, Mas. Jadi kalau deposito kan 20%. Kalau sukuk retail ini dikenakan pajak finalnya hanya 15%. Jadi kalau tadi fixed income maksudnya adalah imbal hasilnya, Mas. Atau mungkin kalau di konvensional istilahnya kupon ya. Kalau mungkin Iya, kalau di deposito bunganya gitu. bunga. Barangkali kan kalau masyarakat ini kan, tapi dari segi syariahnya memang ada perbedaan itu. Kalau tujuan penerbitan SR13 ini apa? Jadi yang pertama tentu saja adalah tujuannya adalah untuk pembiayaan APBN. Bagaimana kita ketahui bahwa selama ini APBN itu memiliki beberapa sumber pembiayaan, dan salah satunya adalah adanya sukuk ini. Maka sukuk retail spesifiknya adalah SR13 ini digunakan untuk membiayai APBN. Nah, APBN-nya digunakan untuk apa? Digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan proyek, Mas. Jadi kalau boleh saya sampaikan, sukuk ini sudah memiliki peran berbagai proyek infrastruktur. Nanti bisa kita kupas lebih lanjut di berikutnya ya. Tapi saya sampaikan dulu di awal bahwa tujuannya itu. Yang kedua, memperluas basis investor. Jadi kalau apalagi Mas Sofyan dari OJK tentu sangat memahami bahwa investor kita di pasar modal itu masih relatif sedikit, Mas ya, masih kecil. Jadi gunanya, salah satu tujuannya sukuk retail ini adalah memperluas basis investor tersebut. Jadi artinya mengubah masyarakat yang awalnya hanya orientasinya pada tabungan menjadi masyarakat yang istilahnya berorientasi pada investasi. Artinya naik kelas, Mas. Jadi kalau selama ini, kalau dulu kan terkenalnya uang itu hanya disimpan di bawah bantal. Iya. Iya kan? Kemudian dibawa ke setelah bawah bantal hadir namanya bank, kemudian menjadi tabungan. Nah, sekarang naik level lagi menjadi investasi. Jadi uangnya menjadi investasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Mas, bahwa tujuan penerbitan sukuk retail ini adalah menyediakan. Tentu saja kan kita sangat prihatin ya, Mas ya. Jadi beberapa waktu, bahkan mungkin barangkali sudah dari puluhan tahun yang lalu, bahwa mesti setiap waktu tuh pasti ada dalam tanda kutip ini investasi bodong ya, Mas ya. Oh, iya. Artinya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan investasi menjanjikan imbal hasil tinggi. Tentu saja kan
pemerintah tidak boleh diam dan pemerintah harus secara aktif. Nah, salah satunya wujudnya adalah melalui suku negara retail ini. Jadi artinya memberikan pilihan investasi bagi individu, bagi masyarakat Indonesia. Itu. Dan satu saya tambahkan Mas ya, yang tidak kalah pentingnya bahwa eh, pemerintah sangat concern, sangat perhatian terhadap perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dan salah satu peran pemerintah adalah mengembangkannya melalui penerbitan suku ini, terlebih suku retail ini. Di suku retail ini sudah dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di level internasional. Karena banyak penghargaan yang diterima. Jadi pengakuannya itu bukan hanya dari internal domestik kita, tapi juga berbagai penghargaan internasional juga mengakuinya. Dan kita termasuk ini loh Mas, kalau ini termasuk pionir dalam penerbitan suku retail ini. Karena di Malaysia setahu saya ini, nanti mohon maaf kalau nanti mungkin ada yang bisa mengoreksi, kalau setahu saya di Malaysia kan yang untuk suku retail ini tidak jalan ya. Tidak seperti di Indonesia yang sangat established, sangat bagus ini. Di Malaysia nggak jalan. Jadi bisa kita sampaikan bahwa kita di depan Malaysia untuk ini, untuk suku retail. Alhamdulillah. Gitu. Iya betul. Oke. Ada yang bertanya Mas dari ini, dari chat, barangkali ada yang bertanya atau ini? Saya enggak iya. ini. Bentar ya. Ini pajak sukuk negara ya ini emang saya lihat di depan ini. Pajak sukuk negara berapa ya? Iya. Gitu. Boleh langsung dijawab aja Mas. Oh iya, oke. Ada menu pertanyaan menarik ya. Iya, oke, siap. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pajaknya sukuk itu 15%, bersifat final. Ya, bersifat final. Dan nanti investor ketika menerima transferan ke masing-masing akun yang mereka sampaikan, yang mereka isi ketika melakukan pembelian itu sudah otomatis sudah bersih, sudah clean. Jadi tidak perlu bingung bahwa ini dia sudah langsung ditransfer. Sesuai dengan ya. Iya, sudah bersih dikurangi 15% dengan pajak finalnya. Jadi kalau deposito kan 20%, ini 15%. Jadi seperti itu. Kalau keuntungannya di investasi di SR13 ini selain imbal hasil apa? Yang pertama keuntungannya itu adalah aman ya Mas ya. Jadi kan sukuk ini, sukuk negara secara umum itu dalam setiap penerbitannya dijamin oleh dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Sukuk sendiri, SPSN sendiri, Undang Nomor 19 tahun 2008. Ya, kemudian Undang-Undang APBN setiap tahunnya, Mas. Jadi di situ ada klausul, ada pasal yang menyatakan bahwa pokok maupun imbalan sukuk negara ini dijamin 100% oleh negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keuntungan atau keunggulannya adalah membelinya sangat mudah dan sangat terjangkau, Mas. Dengan modal 1 juta loh, Mas. Dengan 1 juta, tinggal buka. Nanti kalau ini tinggal buka web masing-masing mitra distribusi. Jadi mitra distribusi itu adalah bank, perusahaan sekuritas, fintech maupun peer lending itu yang membantu pemerintah dalam menawarkan atau menjual suku ini. Jadi kalau masyarakat ingin membeli itu melalui mitra distribusi yang sudah ditunjuk. Mereka masing-masing sudah memiliki aplikasi, memiliki web yang bisa langsung diakses oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya Mas, yang ketiga tadi kan 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat itu yang tidak kalah penting adalah dengan ikut serta membeli suku ini maka akan ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan di Indonesia. Jadi kalau Mas tahu salah satu jembatan di Papua, Holtecam ya Mas ya, kalau nggak salah. Jembatan yang menghubungkan itu loh. Jembatan yang mana itu yang iya ya? Iya betul yang iya Holtecam ya, yang di Papua ya, ikonnya Papua itu kan dibiayai oleh suku ini. Itu. Jadi dengan membeli suku ini teman-teman, sahabat semuanya ini investor ikut berpartisipasi aktif untuk membangun negeri. Kemudian yang tidak kalah penting kan tadi sesuai dengan prinsip syariah ya Mas. Jadi setiap penerbitan suku itu pasti ada dasar hukum
syariahnya. Yang pertama adalah fatwa, itu pasti. Yang kedua adalah setiap penerbitan untuk suku retail ini pasti mendapatkan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Itu. Dan kalau dari segi tenor kan ini sesuai kebutuhan ya Mas ya. Kan tenornya 3 tahun. Setelah masa minimum holding period itu 11 Desember ya, setelah Desember itu nanti bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan, bisa langsung dijual. Oh iya. Tuh, iya. Dan saya lihat tadi harga hari ini untuk seri suku sebelumnya itu di atas 100% semua, Mas. Oh, Jadi SR11 itu bahkan harganya menyentuh 105% di harga di apa itu yang dirilis oleh IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Artinya pihak independen yang price harga tersebut berdasarkan transaksi di pasar sekunder. Itu. oh ya. Mungkin perlu dijelaskan pasar sekunder itu apa, Mas? Takutnya ada yang belum Oh, tahu gitu. oh iya, Belinya di oke. Jadi transaksi ini. iya, jadi kalau kita beli untuk pertama kali itu kan namanya pasar perdana. Artinya ketika terbit pertama kali, jadi nanti ketika ada investor yang mau beli, dia akan datang ke webnya atau perusahaannya atau perusahaan sekuritas maksud saya ya, webnya bank atau perusahaan sekuritas, kemudian mengklik, kemudian mengisi formulir ada macam-macamnya, kemudian nanti dapat pesan, kemudian dapat alokasi, bayar, kemudian nanti dapat konfirmasi kepemilikan. Nah, itu adalah pasar perdana. Pasar yang mencatatkan atau menerbitkan kemudian suku ini untuk pertama kali, ternyata pasar perdana. Kemudian setelah ada pasar perdana, ada namanya pasar sekunder. Pasar sekunder itu adalah setelah kita dapat nih barangnya nih. Jadi surat berharganya sudah kita dapat, nanti surat berharga ini SR013 ini setelah masa minimum holding period itu nanti akan bisa dijual di pasar sekunder, ditradingkan. Karena ini sifatnya adalah over the counter, jadi kalau saran saya kalau ingin menjual ya lebih baik menghubungi di mana dia tempat belinya dulu, karena mereka akan menjadi standing buyer. Jadi mereka akan sudah siap untuk ready untuk membeli jika ada investornya yang akan menjualnya. Dan harganya pasti, harganya secara historis sih saya menginikan ini apa di atas ini ya, harganya di atas 100% kalau di pasar sekunder itu secara umum ya. Baik maupun yang kakak kandungnya dari suku retail itu adalah ORI, Mas. Jadi kalau masyarakat yang menanya ORI, obligasi retail Indonesia itu ya kan ini kakak kandungnya, ini adiknya, ini yang satu yang ini. Oh, Nah, itu kira-kira seperti itu ya, karena kalau ada yang menanyakan barangkali. oke. Tadi itu apa? Ada pertanyaan menarik. Kalau punya uang 10 juta, lebih baik di Iya. suku kereta atau di deposito syariah, Mas? Kalau saya deposito syariah sekarang berapa rate-nya? 3 bulan, 6 bulan paling sekitar 5, kan? 5, sekian persen. Sementara suku ini memberikan imbal hasil 6,05%. Itu yang pertama, imbal hasilnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua dari segi pajaknya. Deposito syariah kan eh, pajaknya kena 20%. Sementara kalau yang suku retail ini hanya kena pajak 15%. Jadi kalau dari segi imbal hasil yang akan diterima juga akan lebih menguntungkan bagi masyarakat, bagi investor. Yang kedua, setelah nanti masa minimum holding period bisa tradable, bisa diperjualbelikan. Kalau misalkan deposito 6 bulan kan harus nunggu 6 bulan dulu. Kalau enggak kan sebelum 6 bulan kan dapat penalti kan? Ya. Iya. Oke. Ini ada yang tanya tuh Mas, apa bisa beli full online ya? Full online ya. Iya. Tentu saja kan pembeliannya semuanya sekarang full online Mas. Jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui DJPPR ini beberapa waktu terakhir ini sudah merintis yang namanya sudah menyediakan namanya sistem ISBN Mas. ISBN. Jadi dengan ISBN ini untuk pembelian
suku retail ini termasuk juga Ori 17 ya kemarin bulan lalu itu melalui sistem online. Jadi masyarakat tidak perlu lagi sekarang datang ke bank atau ke perusahaan sekuritas, semuanya sudah serba online. Artinya apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID ini, bepergian ke tempat-tempat yang barangkali tidak urgent banget kan lebih baik di rumah, ya kan kalau bisa. Itu betul. Apakah kita ketika pesan Sukurita 13 ini udah pasti dapat atau enggak nih Mas? Kayak misalnya IPO saham gitu. Yang pertama tentu saja adalah ini kan first in first serve ya Mas ya. Artinya siapa yang duluan, siapa itu yang akan mendapatkan alokasi. Jadi saran saya juga tidak bisa menjanjikan bahwa ini artinya lebih baik langsung dibuka webnya, kemudian dicoba, kemudian langsung dipesan. Artinya kalau masa-masa pemesanannya masih masa-masa penawaran, masih dalam masa-masa penawaran, maka jaminan untuk mendapatkannya itu saya katakan bisa 100%. Tapi kan ini kan produk yang sangat laris ya Mas ya, sama seperti Ori kemarin kan sampai ini kan benar-benar di luar ekspektasi ya, bahkan mungkin tertinggi selama adanya ESPN untuk yang online ya, untuk Ori kemarin. Artinya memang peminatnya sangat banyak dan saya yakin investornya bisa puluhan ribu Mas. Jadi saran saya bagi para sahabat Suko atau teman-teman yang sekarang join di IG Live ini, jika ingin memang memiliki rencana untuk membeli, saran saya segera, jangan ditunda-tunda daripada nanti di akhir-akhir, nanti sama ininya, alokasinya sudah barangkali sudah dibatasi atau seperti apa. Itu Mas, saran saya itu, artinya yang bisa saya sampaikan itu kalau terkait dengan tadi. Oh iya, ini sebagai informasi aja nih ya. Iya. Saya sambil buka ini, teman-teman boleh silakan. buka website kemenq.go.id, Sukuk Retail ya. Oke, di sini ada timeline SR13 ya. Iya. Mulai penawarannya tuh tanggal 28 Agustus sampai 23 September betulnya. Betul. Jadi kemarin tanggal 28 Agustus itu kita melakukan virtual launching Mas. Jadi ini juga salah satu terobosan penting ya, artinya mensiasati keterbatasan karena kondisi pandemi. Artinya kan kalau dulu kan biasanya kita melakukan launchingnya kan di satu tempat yang bersama-sama dengan berbagai kegiatan yang satu kegiatan yang saling satu dengan lainnya. Tapi saat ini karena kondisi saat ini terjadi pandemi COVID, maka kemarin kita melakukan virtual launching dan itu pesertanya kemarin itu 500-an lebih Mas. Jadi secara virtual seluruh Indonesia. Tanggal 28 Agustus kemarin di-launching oleh Pak Dirjen, Pak Luki Firman, dan juga menghadirkan beberapa pembicara terkenal, Direktur Bimbingan Syariah, kemudian juga ada artis Tasya Kamila Mas, karena Tasya Kamila ini setahu saya Mas, ini kan penerima beasiswa LPDP. Nah kan juga pemerintah kan juga sangat concern ya Mas, sangat concern terhadap dunia pendidikan. Jadi sebagian dari hasil penelitian Suko ini digunakan untuk membangun kampus-kampus Mas. Di banyak kampus Universitas Islam Negeri di Indonesia maupun laboratorium, LIPI maupun politeknik itu dibangun menggunakan dana hasil penelitian Suko ini. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak hanya infrastruktur saja pemerintah ini peduli, tapi juga terhadap pendidikan. Itu kira-kira itu. Oke Mas, ini mungkin udah banyak yang penasaran cara belinya gitu Mas, gimana sih beli SR13 ini, persyaratannya kayak gitunya. Iya, yang pertama tentu saja adalah harus melakukan registrasi. Tadi kan teman-teman bisa membuka misalkan kan ada 31 mitra distribusi Mas. Jadi ya ada 4 bank syariah,
Antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Syariah ya, kemudian Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, kemudian ada 16 bank konvensional, antara lain Mas ya, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian Bank Panin, kemudian Bank Niaga, SBC, Bank Mega, dan lainnya. Kemudian ada 5 perusahaan efek, Trimegah, Dana Reksa, Mandiri Sekuritas, kemudian ada Sinarmas Sekuritas, kemudian ada Bahana juga. Kemudian ada juga perusahaan efek khusus Mas, seperti Tanam Duit, Bareksa, itu. Kemudian ada juga fintech company ya, seperti Modalku, Coinworks, dan juga Investe. Nah, dari ke-31 mitra distribusi itu, jika teman-teman ingin beli, silakan langsung melakukan registrasi di sistem elektroniknya para mitra distribusi tersebut. Silakan buka webnya. Ya, buka webnya mereka atau buka aplikasinya. Karena saya juga pengguna layanan internet kan Mas ya. Kalau sekarang, zaman sekarang kan kita kan sangat apa ya, kalau rasanya apalagi teman-teman milenial ya, kemungkinan kecil lah kalau tidak menggunakan layanan internet banking ya. Ya, dan saya lihat di fiturnya internet banking itu sudah ada Mas, sudah ada petunjuknya, sudah ada iklannya dan bisa langsung diklik. Ketika langsung diklik, itu nanti akan langsung menuju halaman registrasi. Jadi secara garis besar, setelah melakukan registrasi, bagi yang belum memiliki Single Investor Identification atau SID, dan juga rekening surat berharga, nanti akan dibuatkan oleh masing-masing medis tersebut secara online. Jadi nanti itu ada persyaratan apa saja, nanti di situ ada, di formnya sudah ada Mas, berbagai persyaratannya. Kemudian setelah itu nanti investor itu akan melakukan pemesanan melalui sistem elektronik medisnya masing-masing. Nah, di situ saran saya, teman-teman, sebelum melakukan pemesanan, saran saya adalah baca dulu memo infonya. Memo info itu ya, prospektus lah, barangkali sebagian masyarakat mengenalnya prospektus. Jadi di situ nanti akan dijelaskan apa hak, apa kewajiban dari investor. Harapannya sebelum kita mengklik itu kita sudah tahu hak dan kewajibannya apa. Setelah itu nanti klik pesan, setelah pesan nanti akan mendapatkan kode pemesanan Mas. Setelah mendapatkan kode pemesanan dan kode referensi, pemesanan ini menjadi kode referensi, nanti segera lakukan pembayaran. Pembayarannya itu bisa melalui bank persepsi atau bisa melalui aplikasi internet banking atau bisa mungkin kalau datang ke ATM bisa, atau yang lagi bepergian datang ke ATM bisa, atau bisa melalui dengan aplikasi mobile bankingnya. Dengan tadi kan sudah ada tadi kode referensi, kemudian tujuan rekeningnya ke kemana, itu nanti sudah ada di formnya yang dikirim oleh masing-masing medis. Batas waktunya sekitar 3 jam Mas. Jadi setelah misalkan Mas Sofyan klik, kemudian dapat kodenya, kemudian dapat referensinya, setelah itu nanti 3 jam berikutnya harus segera dilakukan pembayaran, karena kalau enggak otomatis hangus. Jadi hanya 3 jam. Kenapa hanya 3 jam? Karena ini kan antriannya banyak Mas. Antriannya kan puluhan ribu. Kan tidak bisa serta-merta ininya tuh seperti kita toko musik, mohon maaf, kita beli di marketplace ya, misalkan belinya sekarang, bayarnya maksimum besok gitu. Itu kan ini nggak bisa. Kita kan ini karena ini peminatnya sangat banyak, sangat besar, sehingga maksimum pembayarannya hanya 3 jam. 3 jam itu kan cukup waktu yang cukup melakukan pembayaran. Setelah itu, setelah membayar, nanti calon investornya akan mendapatkan namanya nomor transaksi penerimaan negara, Mas. Jadi langsung dari kas negara ini akan keluar kodenya, kode billingnya. Bahwa Anda sudah melakukan transfer, sudah tercatat di sistem penerimaan negara, kemudian juga secara by system akan mendapatkan notifikasi complete order, artinya ordernya itu sudah lengkap. Nanti ketika sudah penjatahan, akan menerima bukti konfirmasi kepemilikan SPN retailnya, Suko Retail 13 ini. Jadi nanti otomatis akan terkirim ke masing-masing email yang tadi sudah didaftarkan di awal. Jadi jangan khawatir. Itu kalau terkait dengan sistem pemesanannya, saran saya buka websitenya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Sofyan ya, kemenq.go.suko retail Mas ya.
Iya. Iya, betul. Jadi Kemenq di kemenku.go.id ya, salah Oh, suku slash retail buku ya. retail. Oke. Iya, betul, suku retail. Di situ informasinya siapa saja. Setelah itu nanti udah ngelink juga Mas ya di itunya di webnya kan udah ngelink juga ke Tinggal misalkan diklik langsung ke iya sananya. iya saya tidak usah nyebut misalkan klik A, A atau B nanti khawatir saya dikira promosi ya. Iya. Dikira promosi, iya dikira promosi perusahaan bank A bank B artinya kan kita sebagai pemerintah kan harus memberikan equal treatment ya artinya sama semua lah artinya silahkan pilih sesuai dengan preferensi sesuai dengan mana yang paling nyaman bagi para investor. Artinya sudah ada 31 mitra distribusi dan secara sistem itu sudah teruji semua Mas. Jadi ketika memilih mitra distribusi itu boleh saya ceritakan Mas itu pengujiannya tidak hanya dokumen hukum, tidak hanya administrasi Mas. Jadi mulai dari testing mock development-nya, kemudian berbagai testingnya, live testingnya itu bertahap dan memastikan bahwa semua prosedur, semua tahapan by system itu aman dan juga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir soal keamanan sistem. Ini berlapis lah istilahnya kita sistemnya Ya, itu dan aman lah. selalu iya selalu aman dan kita selalu apa ya memprotek dan selalu termonitor, terverifikasi dan apa ya istilahnya kita selalu dilakukan cek recheck anytime tiap waktu Mas karena memastikan bahwa ini kan online Mas ya artinya malam ini pun kan bisa beli malam ini pun kan bisa bisa pesan iya kan kalau dulu kan zaman dulu kan kita harus nunggu bank buka iya kan kalau sekarang kan malam ini pun sebelum tidur habis nanti nonton acara ini jam 9 betul coba iseng 5 juta dulu deh sekarang pesan dulu oh bagus ternyata sudah dapat ini udah clear semua oh besok tambahin jadi 10 juta atau mungkin tambahin lagi bisa iya artinya maksimum 3 miliar itu Oke. Tanggalnya ingat 23 September ya maksimal. iya 23 September jamnya jam 10 pagi Mas Jam jangan 10 pagi. Oh ya, terlewat jam 10 pagi. iya iya itu ada closing time-nya jadi kalau terlewat juga nggak bisa jadi Hmm. karena itu udah ada di set base sistemnya jadi kalau terlewat juga nggak bisa jadi harapannya kan daripada besok-besok itu terlewat lebih baik kalau sekarang ada kesempatan bisa langsung itu. Oke. Ini waktu kita sekitar 20 menit lagi, Mas. Ya. Oh ya nggak terasa Ini Mas ya sudah jam ini ya udah kerasa ya. nggak terasa ngobrolnya Mas Iya, ya. iya. Ini Iya banyak pertanyaan juga nih, boleh silahkan. dijawab. Mana ya? Oke, sebentar. Ini ya, apakah risiko yang terkandung dari Linda Purnama SR ya? Apakah risiko yang terkandung dalam obligasi konvensional sama dengan obligasi syariah? Oh ya oke ini pertanyaan menarik Mas jadi tadi kan saya kan udah menyampaikan keuntungannya ya namanya kita kalau di pasar modal namanya instrumen investasi itu pasti ada dua sisi mata uang ya Mas ya. Satu risk satu return ya kan tadi kan return artinya keuntungannya nah sebenarnya risikonya itu apa. Kalau kita bisa melihat secara secara dari sudut pandang keuangan paling enggak ada tiga Mas paling enggak yang pertama adalah risiko gagal bayar atau default risk. Kira-kira mungkin nggak kalau instrumen yang suku retail ini, kalau instrumen investasi di pasar modal atau pasar keuangan kan yang paling ditakuti kan itu ya risiko gagal bayar ya, karena Iya. banyak penerbit obligasi atau bond atau instrumen sejenisnya yang gagal bayar. Tapi kalau dalam konteks suku retail ini, saya tidak pernah membayangkan ya, dan juga amit-amit jangan sampai. Karena kalau maksudnya begini, maksudnya amit-amit jangan sampai itu karena kalau sampai gagal bayar itu berarti Indonesia terjadi sesuatu yang very very extraordinary yang
tak terkendali, dan kita tidak berharap untuk itu, ya kan? Karena kehidupan yang aman, maksudnya semua orang bisa beraktivitas tanpa merasa terancam, itu kan suatu yang mahal ya Mas ya. Ya. Satu yang mahal. Kalau kita bisa bayangkan kan saudara-saudara kita sebagian yang masih berjibaku maksud ada mungkin peperangan dan macam-macamnya, kan ngeri sekali ya. Dan harapan kita jangan sampai. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa kondisi itu rasa-rasanya untuk gagal bayar ini sangat kecil karena kondisi itu. Dan yang kedua, ini tadi saya sampaikan bahwa ada jaminan, ada garansi dari pemerintah melalui tadi Mas, melalui Undang-Undang SBSN nomor 19 tahun 2008 itu, dan juga Undang-Undang APBN tiap tahunnya, bahwa pokok dan imbalan ini pasti akan dibayar oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko likuiditas. Kan kita paham ya, kalau di pasar keuangan itu ada namanya resiko likuiditas. Maksudnya likuiditas itu maksudnya bagaimana? Maksudnya pas suatu ketika misalkan kita tuh butuh duit, iya kan? Kita tuh pengen jual. Itu bagaimana? Ini mitigasinya gampang sekali. Silahkan teman-teman, sahabat suku semua datang ke mitra distribusi tadi di mana belinya. Karena mereka kan standby buyer ya, mereka akan siap membeli sukunya. Sehingga potensi tidak terbeli itu sangat-sangat kecil. Itu yang kedua. Kemudian yang resiko yang ketiga adalah resiko pasar. Kita sangat memahami sekali bahwa instrumen investasi, instrumen keuangan itu sangat sensitif terhadap satu, inflasi, kedua, suku bunga. Walaupun ini instrumen syariah, tetapi karena ini ada di pasar keuangan, maka instrumen ini juga sangat sensitif juga terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga. Artinya bahwa harga suku retail itu tadi kan harga penerbitannya 100%. Harganya itu bisa naik turun karena kondisi ekonominya juga naik turun. Saran saya kalau harganya itu turun misalkan dari 100 menjadi 95%, saran saya kalau memang tidak memiliki kebutuhan uang yang atau dana yang darurat, saran saya lebih baik di keep saja, di hold saja sampai jatuh tempo. Kenapa? Karena nanti ketika jatuh tempo itu akan dikembalikan 100%. Jadi tidak rugi, tidak ada kerugian. Itu di situ. Jadi teman-teman bisa di hold sampai jatuh tempo. Tapi tadi seperti saya sampaikan bahwa secara historis harganya itu kecenderungannya itu di atas 100%. Tadi SR11 saya sampaikan 105% ya. Kemudian SR12 itu harga IBB hari ini itu sekitar 103%. Artinya udah ada margin 5% kan Mas ya. Misalkan investasinya 100 juta kan dapat selisih 5 juta kan lumayan ya buat beli HP. Buat beli HP baru misalkan itu. Iya. Ya, ada pertanyaan lain, Mas? Ini ada ini. SR13, apakah ada jangka waktu ya? Maksudnya seperti deposito ya? Iya. Boleh langsung dijawab, Mas. Oh ya, oke. Jadi jangka waktunya ini ada. Yang pertama adalah jangka waktunya itu adalah 3 tahun. Lalu pertanyaan pasti kan kalau jangka waktunya 3 tahun, lalu bagaimana kalau ingin menjual sebelum 3 tahun? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebelum 3 tahun itu bisa dijual setelah berakhirnya masa minimum holding period. Jadi maksudnya masa minimum holding period ini tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya Mas ya. Kan tadi tanggal 23 September itu terakhir pemesanan Mas ya. Kemudian tanggal 28 itu adalah penjatahannya. Kemudian tanggal 30 September itu adalah settlement-nya atau penerbitannya. Kemudian dari tanggal 30 September sampai tanggal 10 Desember itu adalah masa minimum holding period-nya. Artinya masa tidak boleh diperjualbelikan. Supaya apa? Supaya masyarakat ini tidak langsung setelah settlement besoknya diperjualbelikan. Jadi dulu itu
masa-masa awal belum ada masa minimum holding period. Sehingga ketika selesai settlement besoknya langsung dijual semua karena untungnya tinggi. Karena harganya biasanya langsung naik. Jadi untuk mengantisipasi itu, maka eh, teman-teman bisa menjualnya nanti setelah tanggal 10 atau tanggal 11 Desember 2020. Setelah itu kan ini menjadi instrumen yang tradable yang bisa diperjualbelikan. Itu. Jadi tadi kalau jangka waktunya tadi 3 tahun. Imbalannya bulanan, jangan khawatir. Nah, nanti dikira 3 tahun nanti imbalannya tiap tahun. Enggak, imbalannya tiap bulan. Tiap tanggal 10. Tanggal Tiap tanggal 10 ya. 10. Iya betul, tanggal 10. Tiap tanggal 10 tiap bulan nanti otomatis akan langsung terkredit ke masing-masing rekening investor. Jadi sudah enak sekali Mas, tinggal duduk udah dapat. Oh iya, ini ada pertanyaan nih. Iya. Ini dari Fajar Wahyudi. Indikatif size suku retail 13 ini berapa triliun? Sejauh ini indikatif penerbitannya adalah 5 triliun. Sejauh ini Mas ya, artinya masyarakat berikan pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat. Namun kalau mengaca pada historis penerbitan sebelum-sebelumnya, biasanya karena demand-nya sangat tinggi dari masyarakat, pemerintah biasanya kan ada melihat itu kemudian biasanya kan selalu terjadi kenaikan Mas ya. Artinya tapi yang bisa saya sampaikan indikatifnya adalah 5 triliun. Oh iya, ini ada dari Tiara Puspanidra. Jika dijual di pasar sekunder, apakah pembeli kedua akan mendapat imbal hasilnya juga, Mas? Ya tentu saja Selain kan. dari capital gain ya? Iya, kalau misalkan gini, misalkan Mas Sofyan pembeli pertama ya. Ya. Kemudian pada tanggal 11 Desember dijual, saya yang beli misalkan. Otomatis kan kupon atau imbalannya Mas Sofyan itu kan hanya sampai tanggal 11 tadi ya, tanggal 10 atau 11 tadi ya. Kemudian setelah tanggal 11 sampai jatuh tempo kan berarti haknya saya kan sebagai Oh, iya. pembeli kedua kan, iya. Jadi itu sudah otomatis seperti itu. Oh, otomatis rekeningnya masuk ke pembeli yang kedua ya, berarti. Iya, otomatis kan ketika ketika melakukan transaksi di pasar keuangan kan rekening pencatatannya maupun rekening sumber atau rekening menerima untuk penampungan untuk imbal hasilnya kan sudah harus ditulis dulu Mas sebelum melakukan pemesanan atau transaksi. Mana lagi ya? Sebentar. Banyak Mas ya. Banyak ya, bikin bingung. Ada Bingung ya, beberapa oke. pertanyaan yang udah Pak. Oke, ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Kalau misalnya ada yang belum kejawab, boleh diketik lagi ya. Iya, karena Untuk kalau kita yang sekitar 10 menit lagi nih, Mas. karena kalau seperti ini memang ini Mas ya, apa pertanyaannya nggak bisa di ini lagi ya. udah udah Iya, udah banyak terlewat. udah banyak banget Iya, nih. kabur, iya betul. Oke, mungkin bisa saya tambahkan Mas ya. Jadi kalau peran sukuk ya, jadi kalau sukuk negara itu kontribusinya kalau sampai dengan saat ini itu sudah membangun berbagai proyek infrastruktur. Jadi kalau teman-teman bagi yang udah lama tinggal di Jakarta ya mungkin sudah 10 tahunan atau lebih, tentu kan mengalami atau mungkin perantau PJKA Mas ya, pulang Jumat kembali Ahad ya biasanya ya. Ya, ya. Banyak itu yang di Tim, Jakarta ya. tim Ya, kereta. iya betul yang naik kereta. Mereka biasanya bisa dari misalkan Jogja, Solo atau mungkin dari Surabaya. Itu kan biasanya dulu kalau naik kereta kalau papasan keretanya itu papasan.
papasan itu kan mau papasan biasanya kan salah satu ngalah tuh. Biasanya kalau kita Iya, naik kereta ekonomi atau bisnis kan ngalah tuh. Pasti yang iya, lewat iya. diutamakan kan kereta eksekutif ya. Iya. Kemudian beberapa tahun terakhir kan itu sudah sangat-sangat jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada karena kereta api kan sudah membangun apa itu jalurnya itu dua ya mas ya. Jadi udah langsung, iya Double, ada double. iya ada double track, ya ada pembiayaan untuk membangun jalur double track ini juga sebagian besar juga dibiayai dari penerbitan SPSN ini mas. Jadi paling gampang kan double tracknya Manggarai Bekasi, kemudian Cirebon Kroya itu, kemudian kalau yang di Medan itu yang bandara itu mas apa? Bandara Kuala Namu ya, Bandara Kuala Oh Namu iya. Medan, iya. Di Kemudian sini selain gimana sih? di website ini ada beberapa contoh infrastruktur dari pembiayaan. So, ini ada pembangunan tol Solo Ngawi ya, betul ya, Mas? Betul Lalu ada ya, sebelum. pembangunan ram on flyover Ampas Medan, pembangunan Jalan Gerung Mataram, pembangunan gedung perkuliahan UIN, dan masih banyak lagi ya. Bisa dilihat di kemenq.go.id/sukuk retail ya. Oke, Iya mungkin waktu betul, kita sekitar 5 menit lagi nih, Mas. Gimana? Ada boleh, boleh. boleh ini penjelasan terakhir dari Iya, Mas tentang tiga retail ini? oke. Ini sama menjawab pertanyaan dari Mbak Sekar ya, Mbak Sekar Mayang. Kalau Iya. sudah beli bisa beli lagi, bisa selama jumlahnya belum melampaui 3 miliar. Kalau sudah lebih dari 3 miliar, saran saya lebih baik diinvestasikan di instrumen yang lain. Karena kalau lebih dari 3 miliar, secara sistem nanti akan tertangkap ya istilahnya. Kalau istilahnya kita tertangkap, akan oh misalkan Mas Sofyan belinya 5 miliar ya, otomatis nanti ketika penjatahan maksimum yang diterima hanya 3 miliar, yang lebihnya 2 miliar uangnya akan dikembalikan kan. Dan juga secara sistem juga tidak bisa karena sekarang udah online mas. Nah, online kan sudah, oh mas, oh iya karena udah online kan udah langsung diotomatis. Ketika udah lebih dari 3 miliar kan dia akan langsung menutup itu. Barangkali untuk statement terakhir saya, barangkali penutup mas ya. Iya, boleh. Iya atau masih masih ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan. Keuntungan suku Oke, tuh tadi udah jelasin 0,15. Oh ya, apakah suku itu harus di apa ya? Apa untuk beli suku diharuskan memiliki NPWP ya? Sorry. Harus wajib punya NPWP nggak sih? iya kalau untuk pajaknya nanti mas bagaimana? Oh, Ya kan tadi pajak 15% tadi. Dan sekarang pun kan bikin NPWP gampang kan? Artinya kalau apa ya? Kalau dulu, mohon maaf, kalau dulu barangkali kan sebelum reformasi keuangan, reformasi birokrasi kan, mohon maaf, kalau dulu barangkali kan harus datang, harus ini macam-macam lah ya. Tapi sekarang kan bikin NPWP itu kan 5 menit, 10 menit kan langsung jadi mas ya. Selama oh ya. datanya lengkap loh ya, selama datanya lengkap. Yang justru kan menjadi pertanyaan kalau kita beli suku, kita tidak mau bayar pajaknya ya kan? Itu kan juga Iya. pertanyaan. Iya, artinya kan ini kan kita ini masih apa namanya instrumen investasi di sisi lain juga kita kan harus berkontribusi juga. Apalagi kan generasi milenial itu kan ya harus berkontribusi pada negeri gitu. Siap, siap. Oke. Ini ya kalau misal kita beli 100 unit, nah, itu masih ada pertanyaan ya, mohon maaf. Iya, iya. Ya, kalau misalkan apa ini? Kalau misalnya kita beli 100 unit, kemudian setelah holding period, kita mau jual, apakah kita yang cariin lawannya adalah bank tempat kita beli SR tersebut? Apa ada kemungkinan loss? Gimana ya maksudnya? Iya. Saya paham ini ya. Oh iya, Sekilas iya. saya paham mas. Ya, jadi memang nanti silakan langsung benar tadi langsung datang ke mitra distribusinya. Tadi mereka kan ada kewajiban sebagai standing buyer, jadi otomatis mereka akan dicarikan lawan lah istilahnya kan itu kan. Oh, iya. Dan saya yakin pasti banyak yang berminat, banyak yang mau mas, karena
Ini kan dengan 6,05% dengan kondisi sekarang ini kan imbal hasilnya sangat kompetitif, sangat menarik, jauh di atas rata-rata suku bunga deposito. Oke. Kayaknya udah waktu kita udah hampir mau habis nih Mas. Oh Closing ya, statement-nya oke. dipersilakan. Iya, closing statement saya adalah tadi seperti kata Dilan ya, bahwa uh, rindu itu berat, biar mereka saja. Buat kamu lebih baik mencintai negeri ini dengan investasi. Itu dan betul, dan harapannya generasi milenial adalah generasi harapan. Mari kita sama-sama berkontribusi, berbuat sesuatu untuk negeri ini dengan cara, dengan upaya yang bisa kita lakukan. Karena diam tidak akan menyelesaikan masalah, kritik pun juga tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah peran serta aktif kita, dan salah satunya bisa melalui SR 13 ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas, untuk sebagai closing statement saya. Oke, terima kasih waktunya Pak Wawan ya. Hari ini malam ini telah Malam memberikan ini insight ya. bagi kita tentang Oke, SR13 ini. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran tentang SR13 ini boleh di-follow DJPPR Kemenq ya. Lalu kalau betul. misalnya teman-teman dari DJPR pengen tahu tentang investasi syariah, boleh di-follow pasar underscore modal underscore syariah. Oke, Betul. mungkin dari saya cukup segitu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup aja ya Mas ya. Terima kasih. Iya, betul. Oke. Oke. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.